Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam segala kebaikan Tuhan. Anak-anakku, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu yang sangat luar biasa untuk setiap kami. Pagi ini ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dengan begitu luar biasa. Kami masih bisa menikmati udara yang segar. Kami masih bisa menikmati pagi hari. Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan, menikmati juga sarapan sorgawi yang telah Engkau siapkan untuk kami. Berfirmanlah, kenyangkan kami, sehatkan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu, para kerabat dan sahabatku, juga rekan-rekan guru, kita memasuki minggu terakhir sekolah di semester pertama ini. Ya, minggu ini firman Tuhan berjudul Natal. Apa sih Natal? Yang kita tahu Natal itu adalah di mana toko-toko, rumah-rumah penuh dengan hiasan Natal. Ada pohon, ya pohon cemara yang dihias begitu dengan berbagai-bagai hiasan. Ya, di jalan-jalan, di toko-toko, terutama di negara-negara lain begitu ya. Begitu luar biasa indahnya. Ada banyak makanan, ada banyak hadiah. Meskipun di tengah-tengah pandemi, hiasan Natal tetap boleh hadir begitu ya, boleh ada. Tapi sesungguhnya apa sih Natal ya? Natal kita tahu memperingati hari kelahiran Kristus. Hari kelahiran Kristus ke dalam dunia ya. Kita tahu, kita sudah mendengar firman Tuhan selama beberapa minggu. Apa sih itu kedatangan Kristus ya? Apa tujuannya untuk lahir ke dalam dunia? Dan bahwa Kristus akan datang lagi bukan sebagai bayi lahir di kandang domba ya, tetapi dia akan datang di awan-awan untuk menjemput orang-orang percaya yang setia kepadanya. Dan firman Tuhan pada minggu ini bertema ya Natal. Dan pada pagi hari ini judul firman Tuhan adalah ya persiapan Natal. Nah, ya. Natal memperingati kelahiran Kristus dalam dunia. Dengan kata lain, Natal adalah satu peristiwa di mana Kristus pertama kali datang ke dunia. Akan ada Natal istilahnya, ya. Natal kedua. Istilahnya seperti itu. Artinya apa? Kedatangan Kristus yang kedua. Tetapi bukan sebagai bayi yang lahir di kandang domba, tetapi dia datang untuk menjemput orang-orang percaya yang setia di awan-awan. Ya, mari
Kita akan membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal 3 ayat kedua dan 3. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Siapakah Yohanes? Yohanes adalah anak Imam Zakaria. Imam Zakaria adalah seorang imam dan istrinya Elisabeth. Mereka berdua sudah begitu tua dan tidak mempunyai anak. Pada satu ketika malaikat datang kepada Zakaria di dalam bait Allah memberitahukan bahwa Allah akan memberikan mereka seorang anak. Ya. Anak ini anak yang akan dipakai, ya, yang Tuhan akan pakai. Allah akan pakai hidupnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Yohanes lahir sebelum Kristus lahir, sebelum Yesus lahir. Ya. Yohanes lahir, ada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah. Saya akan bacakan di dalam Lukas pasal pertama, ya, ayat yang ke-13 sampai ke-16, ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Saya akan lanjutkan, ya, sampai ayat 17. "Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Perhatikan baik-baik, ya. Kelahiran Yohanes adalah untuk apa? Untuk memberitakan, ya, untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia akan membuat hati orang berbalik, bertobat, begitu, ya. Dia menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sebelum Kristus lahir, sebelum Natal pertama itu, ada Yohanes Pembaptis yang memberitakan supaya banyak orang boleh datang percaya kepada Tuhan, ya, supaya banyak orang boleh bertobat, supaya banyak orang hatinya boleh berbalik lagi kepada Tuhan. Dan demikian juga akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada persiapan Natal yang kedua, ya. Saya memakai istilah begitu, persiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana berita tentang pertobatan diberitakan sampai ke ujung dunia, sampai ke pelosok dunia, ya. Dia memberitakan supaya orang-orang boleh bertobat, boleh dibaptis.
boleh menerima baptisan. Sebab baptisan itu penting. Baptisan itu bukannya lambang. Baptisan itu merupakan satu peristiwa di mana orang berdosa boleh datang mengakui dosanya, bertobat dan minta supaya dosanya diampuni melalui baptisan air. Sesungguhnya dosa manusia yang dibaptis itu telah dibasuh, dicuci oleh darah Kristus di kayu salib. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah sedemikian dekat. Berita-berita tentang pertobatan di mana-mana diberitakan. Pertanyaannya, apakah kamu sudah benar-benar bertobat? Mau bertobat? Apakah setiap yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sudah benar-benar bertobat, melepaskan segala kejahatannya? Jangan berpikir kejahatan itu yaitu mencuri, membunuh, berzina. Tidak. Iri hati, kebencian, pertengkaran, percabulan, ya, menolak Kristus, ketidakpercayaan kepada Kristus, itu pun merupakan dosa. Mari kita mau bertobat bersama-sama. Hari lepas hari kita mau firman Tuhan terus membuat kita disucikan. Bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Bertobat dari keinginan kita yang jahat. Bertobat dari pikiran-pikiran kita yang jahat di hadapan Tuhan. Natal kedua, kedatangan Kristus yang kedua kali segera akan terjadi. Bisa saja besok, bisa saja lusa, bisa saja seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan, setahun. Kita tidak pernah tahu. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, hanya Bapa yang tahu. Tetapi adalah baiknya, karena kita tidak tahu, kita mau berjaga-jaga dan bersiap-siap. Jangan sampai ketika Kristus datang kedua kali, kita didapati dalam keadaan tidak siap. Kita didapati dalam keadaan tidak bertobat. Kita hidup di dalam dosa-dosa kita. Dan sebelum kedatangannya yang kedua kali, ada banyak Yohanes Pembaptis di akhir zaman ini yang Tuhan mau pakai. Apakah engkau bersedia dipakai menjadi seperti Yohanes Pembaptis untuk memberitakan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat? Mari berikan dirimu dipakai Tuhan seperti Yohanes Pembaptis. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan dan cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi ini ya Tuhan, kami mendengar berita Natal, persiapan untuk Natal, persiapan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika Natal, orang mulai mempersiapkan banyak hiasan, hadiah dan makanan. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua kali itulah di mana kami harus mempersiapkan hidup kami agar kami tidak didapati dalam keadaan berdosa. Kami boleh didapati dalam keadaan layak untuk bersama-sama masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari ya Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni pikiran kami yang jahat.
Ampuni keinginan hati kami yang jahat. Ampuni dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa percabulan, dosa-dosa kebencian, segala hal-hal yang membuat Tuhan marah di dalam hidup kami. Mari ya Tuhan, Roh Kudus tolong kami agar kami boleh hidup di dalam pertobatan. Dan Tuhan, pakailah kami menjadi seperti Yohanes Pembaptis, memberitakan kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Mari Bapa, inilah kami, pakai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, semua yang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, mari persiapkan dirimu, persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan biarlah kita boleh menjadi Yohanes Pembaptis di akhir zaman ini, memberitakan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.